Kalau mandi di sini enak kali ya. Kabupaten Pesisir Selatan, salah satu dari kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Apabila mendengar dari nama kabupaten tersebut, dapat dipastikan jika kabupaten ini berada di wilayah pesisir Sumatera Barat. Selain keindahan alam pantainya, Jembatan Akar Painan menjadi keunikan tersendiri bagi pesona alam di Kabupaten Pesisir Selatan. Episode kali ini saya akan mengajak Sobat Trekker jalan-jalan di Sumatera Barat. Nah, sekarang saya akan mengunjungi sebuah jembatan yang unik. Kenapa? Karena jembatan ini terbuat dari akar. Dan istimewanya adalah jembatan ini cuma ada 3 loh di dunia, yaitu di Jepang, di India, dan di Indonesia. Makanya saya beruntung nih bisa datang ke sini. Sekarang langsung aja yuk, kita harus turun sekitar 50 meter untuk menuju jembatan akar. Sobat Trekker nih, saya bener-bener amazing banget sama tempat ini. Karena seperti dilihat, fisiknya benar-benar cuma terbuat dari akar yang dijalin di antara 2 pohon beringin besar, tapi ternyata kuat menampung hingga 10 orang. Dan nggak terlalu goyang sih. Udah gitu yang paling enak tuh di sini udaranya sejuk, udah gitu pemandangannya indah banget, ada sungai. Jembatan merupakan salah satu hasil rekayasa infrastruktur untuk mempermudah transportasi manusia. Jembatan-jembatan umumnya dibangun di lokasi di atas sungai, lembah, atau laut yang memisahkannya. Tetapi, di suatu tempat di dunia ini, jembatan tersebut tidak dibangun, melainkan hidup dan tumbuh, layaknya atraksi alam yang menyuguhkan eksotismenya. Jembatan akar ini dibuat untuk menghubungkan antara 2 desa, yaitu desa Pilui-Pului dengan desa Lubuk Silau. Nah, kenapa dibangun jembatan? Karena sungai Batang Sani ini dulunya sering meluap, jadi menyulitkan warga untuk jalan ke satu desa ke desa yang lain. Makanya dibangun jembatan akar ini. Nah, kira-kira umurnya jembatan ini sudah mencapai 93 tahun. Wow. Sobat Trekker bisa lihat nggak di bawah jembatan itu terdapat seperti seling-seling besi untuk penyangga jembatan. Nah, awalnya dulu waktu masih awal-awal dibuat, itu yang menjadi tulangnya adalah batang bambu. Cuma mungkin karena bisa lapuk atau bisa termakan usia karena udah tua juga umurnya, akhirnya digantilah dengan besi atau seling supaya lebih kuat dan lebih aman untuk dilewatin. Karena daya tarik dan keunikannya, kawasan Jembatan Akar ini telah ditetapkan sebagai kawasan wisata alam di Kabupaten Pesisir Sumatera Barat yang berjarak sekitar 70 km dari Kota Padang. Ternyata airnya cukup dingin nih, Sobat Trekker. Wow, kalau mandi di sini enak kali ya. Nah, ternyata nggak jauh dari jembatan Akar
terdapat jembatan yang dibangun menggunakan besi atau bisa dikatakan yang lebih modern. Nah, kalau jembatan akar cuma bisa dilewatin oleh manusia, mungkin jembatan modern itu dibangun supaya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor atau motor. Nah, tapi dua-duanya fungsinya sama, yaitu menghubungkan dua buah desa. Tidak jauh dari lokasi jembatan akar, terdapat sebuah panorama alam lain yang tidak kalah menariknya, yaitu air terjun Bayang Sani. Kawasan ini juga menjadi ikon wisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena air terjun ini tergolong air terjun terbesar yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, air terjun ini memiliki 7 tingkatan. Namun, yang dapat dijangkau oleh pengunjung hanya sampai tingkatan yang ketiga. Untuk menuju ke tingkatan 3 air terjun Bayang Sani, saya melakukan pendakian dengan berjalan kaki, melintasi rindangnya vegetasi tanaman tropis sambil menikmati kesejukan udaranya. Sekitar 400 meter jalan menanjak, hingga tibalah pada sebuah suguhan panorama air terjun dari atas ketinggian. Nah, ini adalah di bawah saya air terjun tingkatan yang kedua. Kalau sekarang saya berada di tingkatan yang ketiga, nah di bawah sana adalah air terjun yang kedua, dan yang pertama adalah yang paling bawah, yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan untuk sekedar mandi-mandi. Weh, wah seru banget nih, ada anak kecil yang pada berenang-berenang. Ini seakan-akan kayak berada di waterboom nih, merosot. Enak banget. Pada tingkatan pertama, ketinggian air terjun mencapai sekitar 80 meter. Sementara di tingkatan kedua, ketinggiannya kurang lebih mencapai 25 meter. Sementara derasnya debit air menimbulkan gemuruh alam yang melengkapi keindahan suasana di Bayang Sani. Konon karena keindahannya, kawasan Bayang Sani sempat menjadi tempat yang menarik perhatian bangsa Belanda. Kesejukan air yang terus mengalir dijadikan sebagai lokasi pemandian alami mereka. Dan kabarnya, air terjun ini mereka beri nama dengan sebutan Welcome. Dari lokasi air terjun Bayang Sani, kawasan di pesisir selatan ini memiliki keunikan lain yang masih mudah untuk dijumpai. Tanaman kelapa yang mendominasi wilayah pesisir menjadi komoditi masyarakatnya.
Untuk memetik buah kelapa, mereka tidak perlu repot-repot untuk memanjat batang-batang kelapa yang menjulang tinggi. Cukup memanfaatkan seekor kera yang telah terlatih untuk memetik buah kelapa yang siap untuk diolah. Daerah pesisir terkenal sebagai daerah penghasil kelapa karena kebutuhan kelapa yang tinggi. Tidak jarang kelapa-kelapa di sini diekspor keluar dari daerah Sumatera Barat. Nah, ada satu profesi unik nih yang ada di daerah pesisir ini adalah para pemetik kelapanya menggunakan jasa atau bantuan beruk untuk memetiknya. Seperti apa ya? Saya penasaran nih. Saya mau cari tahu tentang profesi unik tersebut. Beruk merupakan primata dari golongan monyet dunia lama. Dalam bahasa Inggris, beruk dikenal dengan nama pigtail macaque. Awal pelatihan seekor beruk mulai dilatih untuk memetik kelapa sejak berumur 1 tahun. Diinstruksikan untuk mencabut buah kelapa yang digantungkan pada sebuah pohon dengan paku secara berulang-ulang sampai buah kelapa tersebut copot dari batang kayu tersebut. Porsi latihan cukup 1 hari 3 kali dengan waktu 5-8 menit selama 8 bulan. Permisi Pak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak siapa Pak? Pak? Basri. Pak Basri. Ini sejenis apa sih nih Pak kalau di sini orang-orang nyebutnya? Baru ada ya. Jadi ini sejenis beruk. Nah, dia udah terlatih untuk memanjat kelapa ya Pak ya? Biasanya berapa lama Pak butuh waktu untuk melatihnya nih? Ya baru setahun, ada 2 bulan. Nah ini Bapak emang ngelatih dari kecil si beruk apa beli? Beli Beli. Berapa Pak kalau boleh tahu? 2 juta. Wah 2 juta. Lumayan ya. Nah tapi ini udah pinter ya dia? Ya, Umur berapa ini Pak? mau 5 tahun. Umur 5 tahun. Nah biasanya dia masa-masa produktifnya umur berapa sampai umur berapa Pak? Dari umur setahun sampai 8 tahun, 10 tahun. 10 tahun itu masih bisa ya? Nah saya penasaran Pak, cara dia membedakan kelapa itu seperti apa? Kelapa yang tua atau kelapa yang muda? Tampaknya nang kalapo kan bentuk. Kalau nang muda kan cetek dia itu. Jadi ditandain pakai tali ya? Ya, Oh, jadi dia ngerti? ngerti. Wah hebat beruknya. Jadi dia cuma ditandain, dikodein sama pelatihnya. Iya. Dia tahu nih mana kelapa tua, mana kelapa muda. Iya, Nah Pak, si beruk ini biasanya patuhnya sama siapa nih Pak? sama punya lah. Sama yang punya? Kalau dipegang sama orang lain gimana? Nyambung. Nggak mau? Apa dia gigit atau nyakar? Ini lah. Wah galak ternyata, cuma patuh sama bapaknya aja nih. Ini mau ditali-talin lagi Pak, silakan Pak. Saya bantuin. Wah, dia bisa manjat sendiri. Dadah! Masih di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dari atas Bukit Langkisau, terlihat bagaimana indahnya hamparan garis pantai yang membentang luas. Birunya air laut, teriknya matahari, dan lembutnya tiupan angin pesisir. Kali ini saya benar-benar terbius oleh keindahan alami yang ada di pesisir Sumatera Barat. Dari atas Bukit Langkisau, saya bisa melihat indahnya kota Painan di depan saya. Nah, di sebelah kanan saya adalah Teluk yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah kiri saya adalah Pantai Salido. Selain itu,
kawasan Pantai Carocok pun terlihat jelas dari puncak Langkisau. Pantai dengan bentangan pasir putihnya yang ditumbuhi hijaunya nyiur dengan daunnya yang terus melambai. Tepat dari bibir pantainya, terlihat jelas dua buah pulau yang seakan menyembulkan keindahannya. Sobat Trekker, saya pengen jalan-jalan nih di Pulau Cingkwa. Adanya di seberang sana. Tapi untuk menuju Pulau Cingkwa, saya harus melewati Pulau Kereta dulu. Nah, untuk menuju Pulau Kereta, saya harus menaiki jembatan kayu ini. Setelah sampai di Pulau Kereta, saya akan naik kapal kecil untuk menuju ke Pulau Cingkwa. Nah, penasaran kan? Saya juga penasaran. Ada apa aja sih di sana? Yuk, jalan-jalan. Kapal yang akan mengangkut saya ke Pulau Cingkwa. Yuk, sini ikut. Kita mau nyebrang ke Pulau Cingkwa, tapi katanya cuma 2 menit aja, karena jaraknya memang dekat dengan perahu. Pulau Cingkwa salah satu di antara gugusan pulau-pulau yang terdapat di kawasan perairan pesisir Sumatera Barat. Dengan luas mencapai 4,5 hektar dan berada tepat mengarah ke laut lepas, pulau ini dianggap cukup strategis sebagai lokasi benteng pertahanan. Terbukti dengan dibangunnya benteng oleh bangsa Portugis di tengah pulau ini. Di dalam pulau ini ada benteng peninggalan Portugis. Lengkapnya saya belum tahu, makanya kita langsung masuk aja ke dalam. Kita cari tahu yuk. Saya memasuki benteng Portugis, namun bangunannya sudah mulai runtuh dan hanya tersisa tembok-temboknya aja. Nah, dari sinilah saya juga akan menelusuri jalan setapak menuju sisi lain Pulau Cingkwa. Rupanya masih menjadi bagian dari benteng Portugis, Sobat Trekker. Nah, seperti saya bilang, bangunannya bentuknya sudah mulai bukan lusuh, tidak terawat maksud saya. Kokohnya bangunan benteng tidak lagi jelas terlihat, diruntuhkan oleh panjangnya perjalanan waktu. Struktur benteng yang masih tertinggal yang terbuat dari batu bata merah dan batu hitam. Puing-puing bangunan benteng kini menjadi bukti jika sejarah pernah terjadi di atas Pulau Cingkwa.
Cingkuak ini belum banyak diketahui. Tapi dapat dimengerti karena di daerah Tapan, tidak jauh dari pulau ini, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu, merupakan tempat pertama kali datangnya bangsa Portugis sekitar tahun 1500-an. Bagian belakang Pulau Cingkuak ini sebenarnya lautnya bagus, view-nya juga bagus. Cuma sayang pantainya kurang karena banyak karang-karang. Nah, sepertinya lebih bagus yang di depan. Nah, di tempat itulah saya akan memulai pengalaman baru saya untuk melakukan snorkeling di Pulau Cingkuak ini. Meskipun bukan salah satu spot snorkeling favorit, namun keindahan bawah laut di Pulau Cingkuak cukup menggoda. Selain berbagai jenis ikan hias yang menari-nari, dahulu beberapa jenis terumbu karang juga dapat dijumpai di dasar perairan pulau ini. Sobat Trekker, seperti yang tadi saya bilang, saya mau melihat kehidupan bawah laut di Pulau Cingkuak ini. Saya mau snorkeling. Terumbu karang di Pulau Cingkuak tidak seindah yang saya bayangkan. Banyak terumbu karang yang mati karena potasium. Potasium umumnya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil ikan dengan cara meracuninya. Tidak hanya ikan yang terancam kehidupannya, terumbu karang menjadi berwarna putih dan mati karena racun dari potasium tersebut. Dari kandungan potasium yang memiliki zat sulfat telah merusak ekosistem laut dari biota terkecil hingga yang terbesar sekalipun. Tetapi rasa kecewa saya cukup terobati dengan melihat banyaknya ikan. Di antaranya clownfish, lionfish, dan ikan warna-warni lainnya yang seolah berenang bersama saya. Dari kawasan perairan Sumatera Barat, saya Vera Melisa, sampai jumpa.